Oke teman-teman Independent Training, kembali lagi di channel Independent Training dan kita akan mencoba mendetailkan bagaimana untuk menyusun latar belakang masalah. Ini karena ada di playlist riset metodologi, jadi memang salah satu tantangan di dalam menyusun tugas akhir adalah untuk membuat latar belakang masalah. Seperti yang kita ketahui ataupun latar belakang penelitian itu berada di awal chapter bab 1 atau mungkin biasanya subbabnya menjadi 1.1. Ini terkadang menjadi challenge karena kita akan mencoba menulis untuk pertama kali kalimat yang pertama, paragraf yang pertama dari seluruh penelitian kita. Mungkin ini kepadaan tugas akhir ya. Nah ini mungkin menjadi tantangan karena kita tidak tahu sebetulnya saya harus nulis apa sih sebetulnya di terbelakang masalah ini. Kita akan coba bahas lebih detail. Seperti biasa teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Independent Training. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagaimana menyusun latar belakang bab 1. Kesulitan ini memang sudah saya rasakan dulu sebelumnya teman-teman ya. Karena artinya bagaimana menulis kalimat pertama itu menjadi sangat sulit sekali. Tapi pada saat sudah kalimat pertama, kedua, dan ketiga teman-teman akan mengalir. Yang pertama perlu dipersiapkan adalah jurnal ilmiah. Jadi kembali lagi boleh dicek konten bahwa pembentukan judul itu berdasarkan jurnal ilmiah. Ada baiknya teman-teman memiliki banyak sumber jurnal ilmiah karena itu akan membantu untuk menarasikan paragraf kita sehingga kita tidak mengalami kesulitan lagi. Ini juga menjadi penting terutama bagian tugas akhir karena biasa kita mengajukan judul ya, mengajukan judul entah ke fakultas, entah ke prodi dan nanti akan di-assess ataupun akan dilihat oleh kaprodi ataupun sekprodi atau mungkin bahkan pembimbing Anda. Halaman yang pertama dibuka itu adalah latar belakang masalah. Yang pertama kali dibaca adalah latar belakang masalah. Kita perlu menyusun secara terstruktur karena begini teman-teman. Dosen pembimbing ataupun fakultas ataupun prodi sudah sering melihat banyak sekali proposal. Mungkin ratusan dan ribuan proposal. Oh, hell no. Artinya kita harus menyuguhkan sesuatu yang berbeda pada saat si pembaca mencoba untuk membaca bab 1 kita. Saya coba menyusunkan, ini sifatnya adalah pendekatan. Ya, teman-teman boleh memakai, boleh menggunakan metode lain, tapi ini berdasarkan pengalaman saya menyusun latar belakang masalah dan berdasarkan proposal yang sudah sering saya terima untuk menuliskan tugas akhir. Kita bicara struktur dulu, kita belum masuk ke dalam contoh. Yang pertama adalah kita biasa 1.1 latar belakang ya, either itu mau latar belakang masalah ataupun latar belakang penelitian. Ya, nah, saya coba menyusun ini untuk penelitian kuantitatif ya. Saya coba spesifik pada data keuangan ataupun yang dibuatkan menjadi pengolahan data statistik. Saya coba batasi dengan satu variabel Y dan dua variabel X. Paragraf pertama dan kedua saya sarankan adalah bercerita tentang variabel Y ya. Nanti kita ambil contoh seperti apa. Tapi paragraf pertama dan kedua bercerita tentang variabel Y. Apapun itu judulnya, misalkan manajemen, pengaruh, motivasi, disiplin, dan tingkat turnover karyawan. Maka Y-nya yang kita bahas, turnover karyawan. Pengaruh ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, dan nilai perusahaan. Maka Y-nya ada di nilai perusahaan. Paragraf pertama dan kedua, dia akan bercerita tentang variabel Y itu sendiri. Definisinya, manfaatnya, nilai tambah dari variabel Y. Untuk mendapatkan konten variabel Y, teman-teman bisa mengelaborasi dari jurnal. Tapi intinya kalau paragraf pertama kita mulai dengan variabel Y. Ya, karena permasalahan itu yang penting ada di variabel Y. Variabel yang kita kunci, variabel yang dependennya. Karena kalau independen variabel bebas. Makanya kita tidak mulai atau saya sendiri tidak memulai dengan variabel X. Setelah dua paragraf kita punya, maka kita masuk ke dalam paragraf ketiga. Paragraf ketiga ini adalah masuk ke dalam fenomena. Fenomena bisa berbentuk apa sih fenomena? Karena kembali lagi teman-teman, pasti penguji pembimbing, Anda boleh deh, Anda percaya sama saya deh. Kalau Anda sidang ditanya fenomenanya apa? Mengapa Anda melakukan penelitian ini? Mengapa Anda melakukan penelitian ini? Jawabannya bukan karena saya ingin menguji, saya ingin mengetahui, tidak. Anda masuk ke dalam penelitian ini kenapa? Karena ada permasalahan yang dikejar oleh pembimbing ataupun penguji sebetulnya adalah fenomena. Paragraf ketiga saya sarankan masuk ke dalam fenomena. Fenomena bisa diambil dari fakta masalah yang ada di kantor. Ini misalkan teman-teman yang pakai case study bisa ambil permasalahan yang ada di kantor. Misalkan turnover karyawan cukup tinggi atau kalau dalam data keuangan misalkan nilai saham yang terus turun, itu variabel Y. Kemudian fakta masalah bisa terjadi pada lingkungan mikro dan makro. Misalkan kita ambilkan contoh, kalau misalkan, ini mungkin yang tugas akhirnya pajak, pendapatan penerimaan negara atas pajak menurun. Atau ada statement yang bilang, misalkan dari institusi pemerintahan bilang bahwa pendapatan pemerintahan dari sisi pajak belum optimal. Pada saat kita bicara belum optimal, pada saat kita berbicara masih ada kendala, itu adalah masalah. Bisa jadi teman-teman, fenomena itu tidak ditemukan. Atau kita mungkin kesulitan mencari. Maka kita coba mengarahkan kepada kontra normatifnya. Kontra normatifnya adalah kondisi yang sebaliknya.
maka itu adalah masalah. Misalkan kita berbicara nilai perusahaan sebagai variabel Y. Nilai perusahaan itu penting, misalkan karena menurut teori signaling, nilai perusahaan akan berdampak kepada kenaikan harga saham. Akan tetapi, apabila kontra normatif, nilai perusahaan tidak berhasil dicapai, perusahaan tidak akan mendapatkan yield maksimal karena katakanlah sentimen pasar tidak berjalan optimal. Harga saham tidak mencerminkan nilai yang maksimal. Jadi kita akan berbicara kontra normatifnya. Y-nya misalkan manajemen laba. Manajemen laba sebaiknya tidak dilakukan karena tidak mencerminkan kinerja perusahaan sesungguhnya, di mana kita mengedepankan accrual. Apa yang terjadi kalau manajemen laba ini terus ada di dalam perusahaan? Itu adalah fenomena yang sifatnya kontra normatif. Jadi kalau saya boleh ambil kesimpulan dulu teman-teman, untuk fenomena bisa ambil dari fakta yang masalah ada di kantor, kemudian fakta masalah yang ada di lingkungan mikro dan makro di skala nasional, ya kan? Ataupun di skala industri, misalkan di asosiasi itu adalah skala mikro, sementara di skala makronya kita bisa berbicara nasional ataupun pasar global. Yang terakhir adalah kalau kita mau mengangkat kembali kontra normatifnya, artinya apa yang seharusnya maka tidak seharusnya itu terjadi masalah. Paragraf ketiga ini teman-teman kalau bisa disusun dengan menggunakan pendekatan deduktif-induktif ataupun induktif ke deduktif. Kita berbicara dari pasar, kita berbicara dari fenomena yang besar. Kondisi perindustrian, setelah industri bergerak masuk ke dalam perusahaan, perusahaan masuk ke dalam permasalahannya. Ya, jadi manajemen laba katakanlah jangan sampai dilakukan oleh satu perusahaan. Ini kalau mau dari khusus ke umum ya. Kemudian karena apabila perusahaan-perusahaan melakukan ini maka industri, ini sudah mulai akan mencerminkan kinerja yang tidak maksimal. Kalau industri-industri ini bergerak bersamaan maka pasar modal juga tidak mencerminkan kinerja sesungguhnya. Jadi perhatikan alur untuk menyampaikan fenomena. Apakah mau deduktif ke induktif atau mau induktif ke deduktif. Umum ke khusus, mau bicara Indonesia dulu, perindustrian, industrinya baru perusahaannya spesifik, atau mau kita balik dari perusahaannya sendiri masuk ke dalam asosiasi industri, masuk ke dalam pasar modalnya, seperti itu. Itu paragraf ketiga masuk ke dalam fenomena. Yang paragraf keempat kita coba masuk ke dalam dua hasil penelitian pengaruh X1 terhadap Y. Kalau dua penelitian itu bisa jadi satu paragraf, karena satu paragraf minimal terdiri dari dua kalimat. Paragraf kelima, dua hasil penelitian lagi, teman-teman sudah punya 5 paragraf sampai dengan di sini. Yang tidak kalah penting adalah novelty, ya, ataupun unsur kebaruan. Nah, unsur kebaruan ini saya letakkan di akhir karena nanti akan menjadi salah satu pengantar untuk penutup dari latar belakang kita. Paragraf ke-6 ataupun novelty bisa dilihat dari research gap penelitian terdahulu. Anda baca jurnal, biasa di kesimpulan dan saran bagian akhir. Penelitian kemudian hari diharapkan mampu menambahkan variabel. That is research gap. Anda buka lagi jurnal bagian akhir langsung. Penelitian ini belum mengakomodir misalkan penelitian yang periode tahunnya 5 tahun. Itu research gap. Berdasarkan research gap dari penelitian sebelumnya, maka itu menjadi research gap untuk mengisi penelitian Anda, nilai tambah penelitian Anda. Lihat research gap penelitian terdahulu, identifikasikan apa yang baru. Jangan-jangan selain di research gap tadi kita mengambil, Anda memiliki sektor yang baru. Misalkan penelitian terdahulu banyak di sektor industrial, Anda mengambil di sektor energi, ya kan? Kalau misalkan dulu orang banyak bermain di sektor manufacturing, Anda bermain di sekarang sektor consumer, ya. Itu adalah identifikasi Anda atas apa yang baru sebetulnya di dalam penelitian Anda ataupun tugas akhir Anda. Yang berikutnya jangan-jangan dari objek ataupun sampling ataupun periode yang tadinya sebelumnya cuma 3 tahun, Anda bikin 5 tahun. Itu adalah novelty. Intinya yang ingin saya sampaikan di dalam latar belakang ini adalah, yang pertama adalah fenomena di paragraf ketiga dan ada novelty di paragraf ke-6. Dengan asumsi ini dibentuk dari dua variabel X terhadap variabel Y. Yang terakhir adalah paragraf penutup. Nanti kita coba lihat bagaimanakah menyusun kalimat untuk paragraf penutup. Kita lanjutkan kembali teman-teman, contoh. Nah, ini saya ambilkan contoh, misalkan pengaruh ukuran perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap manajemen laba. Jadi kita punya dua variabel X, kita punya satu variabel Y. Kita punya ukuran perusahaan sebagai X1, kita punya struktur kepemilikan sebagai X2 dengan Y sebagai manajemen laba. Coba kita lihat paragraf 1 dan 2, kita coba lihat bahwa tadi adalah kalau bisa kita berbicara variabel Y-nya ataupun manajemen laba. Paragraf 1 dan 2 kita bisa isi dengan definisi manajemen laba. Menurut sumber ada bukunya Scott, ada jurnalnya Jones, ya kan? Kemudian ada banyak jurnal yang bicara manajemen laba. Kita ambil coba definisi manajemen laba dari dua sumber. Kemudian bentuk-bentuk dari manajemen laba. Misalkan kita akan berbicara bentuk manajemen laba itu ada taking back, ada income minimization, ada income maximization, ada earning persistence, ada persistensi laba ataupun perata
ada income smoothing, perataan laba, itu adalah bentuk-bentuk dari manajemen laba. Saran saya nggak usah dijelaskan, karena nanti kita punya section itu sendiri di bab 2. Itu sendiri sudah bisa jadi 2 paragraf. Jadi kita ambil definisi dan kita sajikan bentuknya. Nah, misalkan variabel Y-nya apa? Nilai perusahaan. Nilai perusahaan apa saja ukurannya? Apa sih sebetulnya definisi nilai perusahaan? Apa bentuk dari ukuran nilai perusahaan? Nah, itu adalah paragraf 1 dan 2. Paragraf ketiga, teman-teman bisa masuk ke dalam fenomena manajemen laba. Pada perusahaan ABCD ataupun berskala nasional, misalkan ada temuan berita yang mengatakan bahwa manajemen laba terjadi pada perusahaan ABCD. Kalau sampai tidak ada, coba lihat jurnal penelitian sebelumnya. Kita pinjam fenomena mereka atau yang tadi saya sampaikan kontra normatif. Apa jadinya perusahaan kalau terdapat manajemen laba? Nah, itu adalah fenomenanya. Paragraf keempat berbicara beberapa penelitian terdahulu yang menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Misalkan, nama penelitinya adalah ABCDEF tahun 2020 dan GHIJK tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini sejalan dengan, atau hasil ini sejalan dengan, yang artinya sudah jadi 1 paragraf. Paragraf kelima, penelitian lain, yaitu kita pindah kepada variabel X2, pengaruh struktur kepemilikan terhadap manajemen laba. Cukup hasilnya saja yang dimasukkan ke dalam paragraf kelima. Setelah selesai paragraf 5, kita masuk ke paragraf ke-6. Saya coba menambahkan sedikit kalimatnya. Paragraf ke-6, penelitian ini merujuk kepada. Nah, ini yang ingin saya sampaikan teman-teman, bahwa judul kita itu tetap merujuk kepada penelitian sebelumnya. ABCDEF 2020 dan GHI-JKL tahun 2021. Akan tetapi, that is your novelty. Akan tetapi dalam penelitian tersebut belum disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi manajemen laba, sehingga struktur kepemilikan menjadi pembeda. Ini misalkan pembedanya adalah struktur kepemilikan. Pada saat Anda menambahkan variabel lain berdasarkan saran dari penelitian sebelumnya, yaitu struktur kepemilikan, menurut siapa Anda bisa menjudge bahwa struktur kepemilikan berpengaruh terhadap manajemen laba? Oh, ternyata menurut HIJKLMN tahun 2021. Jadi, kalaupun Anda menambahkan variabel lainnya, kalau bisa disupport dengan jurnalnya yang bilang bahwa X3 ini berpengaruh terhadap Y-nya. Atau ada pembeda lainnya, silakan diungkapkan. Periode penelitian berbeda, sektor industri sampling menjadi berbeda, diungkapkan. That is your novelty in the paragraf 6. Terakhir, paragraf ke-7. Penutup, berdasarkan fenomena, jangan lupa kita highlight lagi, kita point out bahwa ini dibentuk berdasarkan fenomena. Penelitian terdahulu kita sebutkan di paragraf keempat dan kelima, tapi nggak usah disebutkan paragraf 4-5-nya. Jadi berdasarkan fenomena, penelitian terdahulu dan research gap terdahulu, maka disusunlah judul penelitian sebagai berikut. So, paragraf ke-7 kita sudah meraise up kembali ingatan kepada para pembaca, penguji dan pembimbing bahwa judul ini dibentuk berdasarkan fenomena, berarti sudah worth it. Penelitian terdahulu, berarti sudah confirm bahwa ada penelitian sebelumnya, dan terakhir berdasarkan research gap, berarti sudah ada nilai tambah dan novelty. Itulah teman-teman bagaimana cara menyusun pendekatan, salah satunya kita bilang untuk menyusun 1.1 latar belakang masalah. Semoga bermanfaat teman-teman, sukses terus dengan proposal Anda, stay terus di channel Independent Training.